ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada. Walaupun Allah Ta'ala sudah mengatakan bahwa Ashabul Kahfi itu tidur di dalam gua itu selama 300 tahun berdasarkan kalender Masehi dan 309 tahun berdasarkan kalender Qamariyah, tapi Allah masih mengatakan pada ayat 26, Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah, Allah Ta'ala lah yang lebih tahu tentang berapa lama mereka tinggal di dalam gua tersebut. Apakah pernyataan Allah ini bertentangan dengan ayat sebelum ini, yang mana Allah sudah menyatakan mereka tidur selama 300 tahun atau 309 tahun. Lalu di sini Allah mengatakan, Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah Allah Ta'ala yang lebih tahu tentang berapa lama mereka tidur. Dua ayat ini tidak bertentangan. Apa yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 26 ini ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa segala pengetahuan itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dikembalikan kepada Allah. Allah sudah kasih tahu 300 tahun atau 309 tahun. Tapi dalam pengetahuan, dalam bab ilmu, pengetahuan Allah Ta'ala tentang berapa lama Ashabul Kahfi itu tidur jauh lebih dalam dan lebih lengkap dari apa yang kita ketahui. Maka apapun segala sesuatu yang kita ketahui, pengetahuan Allah tentang itu jauh lebih sempurna. Maka oleh karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan pada kuliah-kuliah sebelum ini, segala sesuatu ilmu perlu untuk kita kembalikan kepada Allah. Maka ada ungkapan yang biasa disebut, Allahu a'lam bis-shawab atau wallahu a'lam bis-shawab. Allah Ta'ala yang paling tahu. Walaupun kita sudah coba untuk mengetahui melalui ayat Allah, melalui hadis Nabi, melalui penjelasan para ulama, tapi tetap saja apa yang kita ketahui tidak sesempurna atau sangat jauh dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang suatu objek tertentu. Tidak pernah bisa menyamai pengetahuan kita dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pengajaran dari sini kita perlu untuk mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Taala mengatakan, Lahu ghaibus samawati wal ard. Lahu ghaibus samawati wal ard. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala yang gaib di langit dan di bumi. Bagi kita ada yang gaib. Segala sesuatu yang luput dari panca indera kita itu gaib. Apa yang di belakang tembok ini gaib bagi kita. Kenapa? Kita tak nampak, kita tak dapat menjangkau, kita tak dapat mendengar. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak ada yang gaib. Segala sesuatu yang gaib bagi kita itu tidak gaib bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua bisa diketahui Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pengetahuan Allah itu jauh lebih sempurna dari apapun yang kita ketahui. Maka qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi'. Sangat sempurna, sangat mengherankan kesempurnaan min kamali basarihi wa sam'ihi, tentang kesempurnaan penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Sangat sempurna, bahkan menakjubkan sekali kesempurnaan pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu itu bisa diketahui Allah Taala dengan begitu sempurna. Beda dengan kita. Kita ada pendengaran, ada juga penglihatan, tapi pendengaran dan penglihatan kita itu penuh dengan keterbatasan. Bahkan kadang-kadang di tempat majelis yang sama, kita tidak jelas apa yang kita dengar. Ya, di tempat yang sama tak jelas apa yang kita lihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala absir bihi wa asmi', ya. Sangat menakjubkan kesempurnaan min kamali basarihi wa sam'ihi, dari kesempurnaan
penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ihatatihi bi kulli syai', dan Allah taala meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma lahum min dunihi min wali, tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa lil khalqi ahadun ghairuhu yatawalla umurahum. Tidak ada seorang pun bagi makhluk ini selain dari Allah taala yang bisa mengurus urusan mereka, yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan bantuan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutu dalam menetapkan keputusan. Maka ketika Allah taala hendak memutuskan segala sesuatu, ya, hukum Allah, ketika Allah hendak menetapkan hukumnya, tidak ada bersekutu dengan segala sesuatu apapun. Walaysa lahu syarikun fi hukmihi wa qada'ihi wa tashri'ihi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun sekutu bagi Allah fi hukmihi, dalam menetapkan hukum Allah taala. Hukum Allah itu dijelaskan para ulama ada dua. Yang pertama hukum tasyri', hukum syariat. Hukum syariat itu mana? Seperti salat, puasa, dan berbagai perintah dan larangan. Itu hukum syariat. Ya, hukum ketetapan Allah Ta'ala. Jadi dalam menetapkan hukum-hukum itu, Allah tidak bersekutu dengan sesuatu apapun. Allah tidak bekerja sama. Allah tidak musyawarah. Allah tidak konsultasi dengan siapapun. Tapi Allah Ta'ala tetapkan dengan sendirinya. Begitu juga dengan hukum takdir Allah. Hukum itu yang kedua disebut hukum takdir. Keputusan Allah Ta'ala terhadap takdir dalam hidup kita. Ada orang ditakdirkan Allah sehat, ada ditakdirkan sakit, ada ditakdirkan kaya, ditakdirkan miskin. Dalam menetapkan keputusan-keputusan takdir ini pun tidak ada dicampuri siapapun. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala bersendiri menetapkan itu. Begitulah maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini semua Allah lah yang paling tahu tentang segala sesuatu. Qulillahu a'lamu bima labithu. Ya. Baik. Selesai ayat 25 dan ayat 26 itu menjelaskan tentang berapa lama Ashabul Kahfi tidur di dalam gua. Kita lanjutkan ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Dan bacakanlah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepada kamu, yaitu kitab Tuhan, min kitab Rabbik, yaitu Al-Quranul Karim. La mubaddila li kalimati, tidak ada yang dapat mengubah kalimah-kalimah Allah itu. Walan tajida min dunihi multahada, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Maksudnya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Watslu ayyuhar rasul." Bacakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, ya, bahkan untuk membacakan Al-Quran. Maka disebut para ulama tilawatul Quran, membaca Al-Quran itu salah satu tujuan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Maka ada beberapa hak Al-Quran yang harus kita tunaikan, kata para ulama. Yang pertama, tilawatuhu haqqa tilawatihi. Ini hak Al-Quran yang pertama. Baca dengan sebenar-benarnya, dengan menjaga tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf. Tilawatu haqqa tilawati. Ini yang pertama. Yang kedua, hak Al-Quran itu kata para ulama adalah an nata'arrafa ala ma'anihi. Kita perlu untuk mengetahui makna-maknanya. Maka tidak cukup sekadar dibaca. Walaupun membaca Quran itu salah satu tujuan Al-Quran diturunkan Allah, tapi membaca saja tak cukup. Karena begitu aneh orang membaca Quran berulang kali, ketika ditanya apa isi Quran, dia tidak tahu. Aneh. Maka saya selalu menganalogikan begini. Ada orang mengatakan kepada kita, dia bilang begini,
buku ini saya sudah baca 10 kali. Lalu kita bertanya, apa isi buku itu? Lalu dia tidak bisa menjelaskan apa isi buku tersebut. Pasti kita akan merasa aneh atau bahkan tidak percaya bahwa orang ini sudah membaca buku tersebut. Begitulah realitas umat Islam banyak dengan Al-Quran, terutama pada zaman sekarang. Banyak yang membaca Quran, tapi bahkan hafal Quran, tapi ketika ditanya apa isi ayat itu, apa isi Quran itu, tidak bisa menjelaskan. Maka hak Al-Quran yang kedua itu kata para ulama, an nata'arrafa ala ma'ani. Kita perlu untuk memahami maknanya. Maka saya selalu menyarankan, kalau baca Quran, setidaknya baca Quran yang ada terjemahan. Ya, terjemahan yang ada dalam Quran memang belum mewakili makna ayat itu. Belum mewakili makna ayat itu 100%. Tapi dengan kita membaca terjemahan, sedikit banyak ada poin yang kita dapat. Begitu. Yang paling bagus apa? Baca tafsir. Ya, tafsirnya baca tafsir yang bahasa Indonesia. Jangan beli tafsir yang tinggi-tinggi dulu. Maka saya selalu mengatakan orang awam, kalau kita orang awam, tidak usah tafsirnya, tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dulu. Tafsir yang agak kecil-kecil dulu. Baca itu supaya kita lebih mudah faham. Jangan ambil yang terlalu tinggi. Kita orang awam, bacaannya yang tinggi, susah. Baca yang rendah dulu. Kitab tafsir yang agak kecil dulu, supaya kita mudah faham. Itu bisa mengantar kita. Sehingga bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Watlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik. Bacakanlah wahai Rasul, ma auhallahu ilaika minal Qur'an. Apa yang diwahyukan Allah Ta'ala kepadamu daripada Al-Quranul Karim. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Quran. Ada satu pengajaran bagi kita dari sini. Kata para ulama, Allamatsni suratul Kahf. Surah Al-Kahfi mengajarkan kepada kita, anna tilawatal Quran amanun indal fitan. Bahwa membaca Al-Quran itulah salah satu yang bisa mendatangkan keamanan kepada kita dalam menghadapi berbagai ujian. Maka kalau kita melihat susunan surah Al-Kahfi ini, fa ba'da qissati ashabil kahfi, setelah Allah menjelaskan dengan detail kisah ashabul kahfi sebagaimana kita bahaskan sampai tadi ayat 26, ya, sampai ayat 26. Setelah Allah menjelaskan tentang kisah ashabul kahfi, bagaimana mereka berjuang menjaga akidah mereka, menyelamatkan agama mereka, datanglah perintah untuk membaca Quran. Ya. Setelah kisah ashabul kahfi itu panjang, bagaimana mereka selamat, bisa menyelamatkan akidah mereka, di ujung itu, setelah itu datang perintah membaca Quran. Maka ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa kita dengan membaca Al-Quran, insya Allah bisa menyelamatkan kita dari berbagai fitnah. Terutama fitnah dalam agama ini. Maka orang yang senantiasa bersama Al-Quranul Karim, ya, orang yang senantiasa bersama Al-Quranul Karim, bagaimanapun gempuran-gempuran terhadap agama ini, fitnah-fitnah terhadap agama ini, insya Allah dia bakalan selamat. Maka para ulama mengatakan begini, kalau dulu ashabul kahfi itu mesti lari ke gua untuk menyelamatkan akidah mereka, maka hari ini kita tak perlu cari gua, tapi cukup cari atau baca gua yang ada dalam Al-Quran. Hari ini kalau kita pengen selamat dari fitnah-fitnah agama, tidak perlu lari ke gua, tapi larilah ke gua yang ada dalam Al-Quran. Apa itu? Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu kan artinya gua. Lari ke situ, baca Quran. Nah, maka susunan ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu bisa menyelamatkan kita dari berbagai fitnah agama ini. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, lan tadillu abada. Tidak akan sesat buat selama-lamanya. Selama-lamanya tidak bakalan sesat dia. Kenapa? Quran itu kemudian menjadi benteng penyelamat dia. Maka kalau orang bertanya, kenapa setelah kisah ashabul kahfi datang perintah membaca Quran? Maka salah satu jawabannya adalah
Karena Allah ingin menunjukkan kalau kita ingin selamat dari fitnah-fitnah agama, sebagaimana Ashabul Kahfi dulu selamat dari fitnah agama, maka selalulah baca Al-Quran. Selalu baca Al-Quran. Maka jangan pernah tinggalkan membaca Al-Quran ini. Ya. Tentang membaca Al-Quran ini, ada sedikit di sini dituliskan penjelasan dari Imam Nawawi. Kalau kita membaca kitab Al-Azkar Imam Nawawi, ini ada disebutkan dalam Al-Azkar Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi begini, yustahabbu litalil Quran, disunatkan bagi orang yang membaca Quran, idza kana munfaridan, kalau dia membaca itu bersendiri, artinya tidak rame-rame, dia bacaan Quran dia sendiri, ayyakuna khatmuhu fis salah, supaya dikhatamkan dalam salat. Ini kalau kita baca Quran, kita baca Quran sendiri, setiap hari kita baca mungkin beberapa halaman, sampai akhirnya kita sudah selesai nih baca Quran, mau khatam. Sebaiknya kata Imam Nawawi, khatamkan dalam salat. Misalnya kita sisakan nih beberapa surah untuk mengkhatamkan Quran, maka khatamkan dalam salat. Ya, itu yang terbaik kata beliau. Wa yustahabbu an yakuna khatmatu awwalil lail atau awwalun nahar, dan disunatkan juga mengkhatamkan Quran itu pada awal malam atau awal siang. Artinya waktu terbaik mengkhatamkan Quran itu maghrib dan subuh. Awal malam itu kan maghrib, ya, dan awal siang itu subuh. Nah. Wa rawa ad-Darimi fi sunanihi an Sa'ad bin Abi Waqqas. Imam ad-Darimi meriwayatkan dalam sunannya dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sahabat ini mengatakan, "Idza wafaqa khatmal Qur'an awwalal lail, sallat alaihi al-malaikatu hatta yusbiha." Kalau kita mengkhatamkan Quran bertepatan pada awal malam, artinya maghrib, ya, awal malam itu maghrib, maka malaikat akan bersolawat kepadanya sampai ke subuh. Maka dianjurkan supaya mengkhatamkan Quran itu pada awal malam. Kalau kita mengkhatamkan Quran pada awal malam, misalkan tadi maghrib, maka malaikat akan bersolawat kepada kita hatta yusbih, sampai ke subuh. Wa idza wafaqa khatmahu awwalan nahar, begitu juga kalau dia mengkhatamkan Quran pada awal siang, artinya subuh, ya, atau pagi-pagi, sallat alaihil malaikatu hatta yumsiya, maka para malaikat Allah akan berselawat kepada orang tersebut sampailah ke petang. Nah, ini bukan berarti kita dilarang untuk mengkhatamkan Al-Quran pada waktu yang lain, tidak. Tapi seandainya kita ingin mengkhatamkan Al-Quran, dan berdasarkan saran Imam Nawawi ini, maka waktu terbaik mengkhatamkan Quran itu, kalau bacaan kita sendiri, khatamkanlah dalam solat. Khatamkan dalam solat. Solatnya, solat apa? Kalau bisa solat maghrib ataupun solat subuh. Karena maghrib itu di awal malam, subuh itu awal siang. Ya. Atau misalnya tidak di dalam solat, tapi khatamkan pada waktu maghrib atau setelah kita solat maghrib ataupun setelah solat subuh. Itu waktu terbaik kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala untuk mengkhatamkan Al-Quranul Karim berdasarkan riwayat dari sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan bahwa kalau kita mengkhatamkan Al-Quran pada awal pagi, maka sampai ke petang malaikat Allah akan berselawat. Begitu juga kalau kita mengkhatamkan Quran pada awal malam sampai subuh, malaikat akan berselawat, ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, la mubaddila li kalimati, tidak ada yang dapat mengubah kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya fa innahul kitab alladzi la mubaddila li kalimati. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada bisa mengubah kalimah-kalimahnya. Lisidqihi wa adalihi, karena kebenaran ayat-ayat Quran itu dan keadilannya, tidak ada yang bisa mengubah. Bahkan Al-Quranul Karim itu adalah kitab yang betul-betul dijaga Allah Ta'ala.
Tidak akan ada orang bisa mengubah-ubah Al-Quran. Ya. Ada tidak terjadi perubahan dalam Al-Quran? Ada. Tapi Allah Ta'ala sendiri yang menetapkan. Maka ada istilah ayat-ayat yang dimansukh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami memansuh ini dihapuskan. Ya. Min ayatin dari satu ayat, aw nunsiha atau kami melupakannya, na'ti bi khairin minha aw mithliha. Melainkan kami datangkan ayat yang lebih baik daripadanya atau yang seumpamanya. Jadi nasikh mansuh itu ada. Maka ada ayat-ayat yang dimansuh. Ayat yang dimansuh itu bermacam-macam. Ada kalanya ayat itu langsung sudah tak dijumpai dalam Quran. Sudah dimansuh, ditiadakan langsung. Ayatnya sudah ditiadakan, hukumnya juga sudah ditiadakan. Ada sebahagian ayatnya masih ada dalam Quran, tapi hukumnya sudah dimansuh, tidak berlaku lagi. Ya? Ayat itu masih ada dalam Quran, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Contohnya apa? Ayat tentang khamar. Ya, ayatnya masih ada dalam Quran, tapi ketetapan itu sudah tidak berlaku. Misalnya apa? La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati salat kalau mabuk. Ayat itu menunjukkan bahwa tidak boleh mabuk kalau mau salat. Kalau tidak mau salat, berarti boleh. Apakah itu bisa kita amalkan sekarang? Sudah tidak. Kenapa? Ayat itu, hukum ayat itu sudah dimansuh oleh ayat Allah Ta'ala. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Sudah dimansuh. Ayatnya masih tetap dalam Quran, tapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Nah, begitu. Ada yang modelnya seperti itu. Atau ada model yang lain lagi, ayatnya sudah dimansuh dalam Quran, tapi hukumnya masih berlaku. Seperti apa? Seperti ayat tentang hukuman zina bagi orang yang sudah pernah menikah. Dalam Al-Quran, ayat tentang hukuman zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Wanita pezina, lelaki pezina, maka cambuk mereka dengan 100 kali cambukan. Itu untuk orang yang belum menikah. Sedangkan untuk orang-orang tua, orang yang sudah menikah lalu dia berzina, hukumnya dirajam. Mana ayatnya? Ayatnya sudah tak jumpa dalam Quran, tapi hukumnya masih berlaku. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zaniya farjumuhuma. Apabila ada seorang syekh berzina dengan seorang syaikhah, rajam mereka. Syekh di sini apa artinya? Bukan tuan syekh, orang tua. Syekh itu artinya menurut bahasa tua. Maka kalau orang panggil ya syekh, artinya hei orang tua. Makna secara lughawinya itu. Maka jangan bangga kalau orang panggil syekh. Ya syekh katanya. Kalau bahasa kita hei gaek katanya. Itu artinya itu. Tapi ada makna majazinya. Tua tidak selalu dari usia. Ada tua dari sisi ilmu. Maka orang yang tua dari sisi ilmu juga dipanggil ya syekh. Walaupun usianya mungkin belum begitu tua. Begitu ya. Jadi, tapi manusia tidak akan ada yang bisa mengubah kalimah-kalimah Allah Ta'ala. Karena kebenaran Al-Quran itu sudah sempurna. Ya, bahkan Al-Quran kitab yang dijaga Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, Al-Dzikra, nama lain Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaga Al-Quran, kata Allah. Maka bagaimanapun cara orang ingin menghina, melecehkan Quran, percayalah Quran itu akan tetap terjaga. Baru-baru ini belum lama itu ada di negara mana tuh yang membakar Quran tuh? Norwegia atau negara apa tuh? Saya lupa, tapi sekitar daerah-daerah sana lah. Ya, dengan bangganya dia membakar Al-Quran, dikawal oleh polisi di sana lagi. Konon itu dengan dalih kebebasan, ya. Apakah Quran itu akan hilang? Tak akan hilang. Dia bakar teks Al-Quran, dia bakar mushaf Al-Quran, bukan cuma cetakan Quran makin banyak, bahkan penghafal Quran lahir semakin banyak. Nah,
Setiap hari rasanya sekarang tak tahulah berapa banyak bertambah penghafal Quran. Ya. Setiap hari ada orang yang khatam 30 juz Al-Quran, hafal Al-Quran. Begitulah Allah Ta'ala menjaga Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini dimudahkan Allah memang untuk dihafal. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Allah ulang 4 kali dalam surah Al-Qamar. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu lidzikr. Makna lidzikr salah satunya untuk diingat. Beda sama kitab yang lain. Mohon maaf saja. Jangankan orang awamnya, tokoh agamanya saja tak hafal ayatnya. Ya, tokoh agamanya saja tak hafal ayatnya. Kita kalau ada ustaz tak hafal ayatnya, itu jadi aib itu. Kenapa? Dimudahkan Allah Ta'ala Al-Quran untuk dihafal. Ya. Walan tajida min dunihi multahada. Dan engkau tidak akan mendapatkan atau menemukan tempat berlindung selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walan tajida min duni rabbika malja'an talji'u ilaih. Kita tidak bakalan mendapatkan tempat berlindung selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ma'adan tu'awwidhu bihi. Dan kita tidak akan mendapatkan perlindungan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tempat kita untuk meminta pertolongan, tempat kita untuk bersandar, tempat kita untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung, kita meminta tolong kepada makhluk, makhluk tak akan bisa menolong kita. Maka salah satu prinsip akidah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah Ta'ala tempat meminta pertolongan. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau nak minta tolonglah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hakikatnya yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersandar kepada makhluk, pasti bakalan kecewa. Banyak berharap kepada makhluk, pasti bakalan kecewa. Ya, bakalan kecewa kita. Dulu dia bilang begini, macam-macam lah dia sebut janji. Kalau nanti pulang, kita kerjasama, saya tarik masuk ke sini, pulang kita tak ada apa itu. Makanya jangan terlalu banyak berharap kepada manusia. Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walan tajida min dunihi multahada. Baik, kita lanjutkan ayat 28. Ayat 28 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ayat Allah Ta'ala ini mempunyai asbabun nuzul. Apa asbabun nuzulnya? Dulu Nabi duduk-duduk dengan tokoh-tokoh musyrik di Makkah. Di Makkah itu dulu yang kaya orang kafir. Tokoh politiknya orang kafir. Yang berkuasa orang kafir. Penguasa-penguasanya orang kafir. Nabi sedang duduk-duduk dengan mereka dan Nabi berharap supaya mereka masuk Islam. Kenapa? Kalau sampai tokoh-tokoh musyrikin itu masuk Islam, maka pengikut-pengikut mereka bakalan masuk Islam. Itu harapan besar Nabi. Ketika Nabi SAW duduk dengan mereka, datanglah sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Seperti Bilal bin Rabah, ada Khabbab, ada sahabat-sahabat yang lain. Ini sahabat-sahabat yang miskin. Ya. Datang menemui Nabi SAW, ingin duduk bersama. Apa kata orang musyrik itu? Wahai Muhammad, kalau engkau ingin kami duduk bersama denganmu, kalau engkau ingin kami ikut bersamamu, usir mereka. Jangan sampai duduk di sini. Kenapa? Merasa tidak sama level. Ada orang kadang-kadang begitu. Karena dia merasa lebih berada, merasa lebih berpangkat, tidak nyaman dia duduk dengan orang susah. Tidak mau di satu meja. Datang pula kita sengaja dibedakan mejanya. Maka ada meja VIP, ada meja VVIP. Maka Nabi itu sampai mengatakan, makanan yang paling buruk itu makanan walimah. Makanan pesta perkawinan. Makanan kenduri kawin. Kenapa Nabi mengatakan itu menjadi makanan yang paling buruk? Bukan berarti makanan itu haram.
tapi gara-gara perbuatan sebagian orang. Bagaimana perbuatan sebagian orang? Dibedakan tempat duduk si kaya dan si miskin. Kalau si kaya datang digiring sampai ke depan, diantar sampai ke tempat duduknya, disendokkan makanannya. Tapi si miskin datang, ambillah sendiri, cari tempat duduk sendiri. Kau kenyang pulanglah. Datang tak disambut, pulang pun tak diantar. Tapi kalau si kaya datang, mulai di parkiran disambut luar biasa. Padahal perut yang paling butuh dengan makanan itu perut si miskin. Maka kalau buat kenduri kawin, buat walimah anak, jangan beda-bedakan. Samakan aja mejanya semua. Kursinya samakan semua. Makanannya samakan semua. Tak usah beda-bedakan. Kalau saya diundang ke meja VIP, malah saya tersiksa. Kenapa? Disendokinlah makanan. Kita bisa sendok sendiri. Ada pelayan khusus disendokin. Kita maunya makan banyak, disendokin sedikit-sedikit. Mau minta tambah, malu kita. Pulang dari situ makan lagi. Kenapa? Perut tak kenyang. Kalau kita ambil sendiri, kenyang kita. Ya, saya sering mengalami itu di Malaysia dulu. Kita ada walimah diundang ke hotel. Datang kita, Ustaz duduk di VIP. Duduklah kita. Semua dilayan. Tapi pulang dari situ, perut tak kenyang. Kalau kita ambil sendiri, bisa ambil sendiri. Sesuai dengan porsi kita. Tapi karena disendok. Disendoklah nasi Arab itu sesendok. Sudah. Kasih ayam satu, sudah. Kita mau minta tambah 2 kali, malu kita. Akhirnya pulang perut kosong, tidak kenyang. Maka saya lebih suka makan sama saja semua, ambil kenyang perut kita. Ya, maka oleh karena itu Allah turunkan ayat ini. Apa kata Allah Taala? Wasbir nafsaka, sabarlah engkau wahai Muhammad. Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal ashi, pada waktu pagi dan petang. Sabarlah kamu. Sabar itu artinya tahan. Kita ini ada hasrat. Pasti ada keinginan untuk berkawan dengan orang kaya, orang terpandang, orang berpangkat. Pasti keinginan itu ada. Tapi sabarlah untuk selalu berkawan dengan orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala, walaupun dia miskin. Jadi prioritas memilih kawan itu, pilih kawan-kawan yang taat. Kaya miskin itu tidak usah dipandang. Begitu konsep dalam Islam. Maka seandainya sahabat kita ini miskin, tapi dia taat kepada Allah, sabar tetap berkawan dengan dia. Walaupun hasrat kita untuk duduk dengan orang kaya, orang terpandang itu ada, tapi sabar. Ya, maka ini ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa berkawan dengan orang soleh itu tidak semuanya menyenangkan. Tidak semuanya menyenangkan. Kita harus sabar. Maka saya selalu bergurau mengatakan begini, kalau kita berkawan dengan orang miskin yang dia taat kepada Allah, kita harus sabar. Kalau mungkin kita pergi ke kedai kopi, ya kita yang harus bayar kopi dia. Kenapa? Dia tak ada uang. Kalau mungkin mau pergi jalan-jalan, dia yang harus nebeng di kendaraan kita. Kenapa? Dia tak punya kendaraan. Tapi perintah Allah Ta'ala, sabarlah. Kalau dia orang yang taat, sabar. Kenapa? Sangat banyak keuntungannya di dunia dan di akhirat. Pada ayat ini Allah mengatakan, yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Mereka ini beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah pagi dan petang. Poin pengajaran bagi kita di sini bahwa ada keutamaan beribadah, berdoa, berzikir pada waktu pagi dan petang. Makanya ada zikir-zikir pagi dan zikir-zikir petang. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pada ayat ini Allah mengkhususkan pagi dan petang? Kenapa tak disebut siang ataupun malam? Ada penjelasan yang sangat menarik disebut para ulama. Allah Ta'ala sebut pagi dan petang di sini bukan berarti mereka hanya ibadah pagi dan petang. Bahkan mereka beribadah dalam setiap waktu. Kenapa disebut pagi dan petang? Kata para ulama begini, karena biasanya pagi dan petang itu waktu orang paling sibuk. Coba kita tengok, kalau pagi sibuknya minta ampun, jalanan macet di mana-mana. Petang juga begitu. Jadi dalam waktu yang sibuk saja orang dengan dunia mereka, mereka taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Apalagi di luar waktu itu. Ya. Jadi itu antara alasannya kenapa Allah Ta'ala mengkhususkan pagi dan petang mereka beribadah kepada Allah. Yuriduna wajhah. Mereka beribadah itu mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Ikhlas semata-mata karena Allah.
bukan untuk disanjung, bukan untuk dipuji. Lalu kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Maksudnya, jangan sampai palingkan perhatianmu, kasih sayangmu, persahabatanmu dari orang-orang miskin yang taat kepada Allah itu, lalu engkau bersahabat, berkawan dengan orang-orang kaya, orang-orang besar yang tidak beriman kepada Allah, turidu zinatal hayatid dunya, hanya karena engkau ingin mengharapkan sedikit perhiasan dunia. Karena cuma pengen dapat tender, dia tinggalkan kawan-kawan dia yang soleh. Berkawanlah dia sama mafia itu. Kenapa? Ada tender. Zinatal hayatid dunya. Itu hanya perhiasan dunia.